Respon organisasi perangkat daerah Bovendigul selama pemeriksaan BPK dinilai sudah cukup kooperatif, meski ada sejumlah OPD yang enggan bekerja sama selama pemeriksaan. Komisi Pemilihan Umum Bovendigul akan meluncing pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada 30 Mei besok di lapangan Trikora, Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Rabu 29 Mei 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Respon organisasi perangkat daerah Bovendigul selama pemeriksaan BPK dinilai sudah cukup kooperatif, meski ada sejumlah OPD yang masih menunjukkan sikap keras kepala dan enggan bekerja sama selama pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan penggunaan anggaran Pemda Bovendigul tahun 2023. Diketahui, pemeriksaan dilakukan mulai dari tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei kemarin. Terkait pemeriksaan ini, Inspektur Inspektorat Bovendigul, Stefanus Wahyudiana menilai respon beberapa OPD sudah kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. Walaupun ada sejumlah OPD yang masih menunjukkan sikap keras kepala dan enggan bekerja sama selama pemeriksaan. Menurutnya, sejauh ini dalam pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul oleh BPK, masih ada OPD yang kooperatif maupun yang tidak kooperatif. Tetapi bagi OPD yang kurang kooperatif, ada penilaian tersendiri dari BPK. Sementara untuk tahun ini pemeriksaan keuangan oleh BPK terhadap OPD dinilai mulai ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang kooperatif, ada yang kurang kooperatif. Tapi nanti secara teknis mungkin agak berjalan aja di BPK kan ada penilaiannya. Jadi memang ya, tapi tahun ini cukup banyak kan. Ya, cukup banyak ada peningkatan. Wahyudiana juga mengapresiasi dukungan OPD yang merespon baik pemeriksaan BPK, namun disadari juga bahwa ada beberapa OPD yang masih kurang kooperatif. Menurutnya, hasil teknis dari pemeriksaan akan ditindaklanjuti oleh BPK dengan penilaian yang akan dilakukan. Sebelum pemeriksaan BPK dilakukan, pihaknya telah melakukan tinjauan langsung terhadap beberapa OPD yang mungkin menjadi objek pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Papua. Hasil pemeriksaan akan dijadikan dasar bagi BPK untuk mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan LHP yang berisi hasil pemeriksaan dan opini daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Hadirnya Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk memajukan Bovendigul ke arah yang lebih baik. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Bovendigul, Jeffrey Nirahua, mewakili pemerintah daerah menyebutkan pihaknya sangat berharap hadirnya Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk memajukan Bovendigul sehingga berdaya saing, hebat, dan sejahtera. Kesempatan itu mewakili Bupati Bovendigul, Jeffrey juga mengucapkan selamat atas terpilihnya tokoh Wambon Rufus Burok sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap dan Pak Bupati juga berharap agar Ikatan Keluarga Besar Suku Wambon ini bisa menjadi mitra pemerintah, menjadi teman pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Kita bergandeng tangan memajukan kabupaten ini sehingga kabupaten ini jadi lebih maju, sejahtera, dan hebat serta berdaya saing. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bupati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih Bapak Rufus Burok, dan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah dengan bersusah payah
melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan dituntun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Sabtu 26 Mei 2024, saya atas nama pemerintah daerah menutup secara resmi Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya Kabupaten Boven Digul. Staf ahli selaku perwakilan pemerintah daerah secara resmi menutup kegiatan Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya di Aula Kantor Bupati Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Boven Digul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Boven Digul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Hadirnya Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dianggap sebagai langkah awal yang baik dalam upaya mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas di antara masyarakat Wambon yang tersebar di wilayah Kabupaten Bovendigul dan sekitarnya. Berdirinya Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya bukan hanya sekedar wadah silaturahmi, namun juga sebagai simbol kebersamaan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi bersama. Melalui ikatannya yang kuat dibuktikan dengan terbentuknya wilayah persebaran masyarakat Wambon yang melintasi dari kaki Gunung Koreom, Kaisa, Kepala Kali Digul hingga Selir di Muting menjadi cermin dari semangat persatuan yang ingin diperjuangkan. Luasnya wilayah persebaran ini, kehadiran Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya adalah tonggak penting dalam menyatukan langkah dan mendukung kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Wambon di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Kongres pertama IKBWR, Bernolfus Tingge. Menurutnya, situasi yang semakin berkembang saat ini menjadi salah satu hal yang mendorong berdirinya Ikatan Keluarga Wambon Raya. Melalui ikatan ini, masyarakat Wambon yang mendiami daerah Koreom sampai Muting berkomitmen untuk bersatu dan bekerja sama dalam mencapai berbagai tujuan bersama. Dengan situasi perkembangan yang semakin hari semakin berkembang, ini menjadi satu hal yang mendorong kita untuk harus segera membuat satu ikatan keluarga besar, yaitu Ikatan Keluarga Suku Wambon. Disebut raya tuh karena kita ada luas, ada dialek yang kita mulai dari kaki Gunung Koreom sampai di Selir di Muting sana, dan juga dari Kepala Kali Digul sampai di Kaisa, itu wilayah suku Wambon. Nah, itu yang kita mau satukan menjadi sebuah ikatan keluarga besar. Bernolfus juga mengungkapkan, di era perkembangan kemajuan yang serba cepat ini, persatuan dan solidaritas sangatlah penting. Maka masyarakat Wambon mendirikan Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya sebagai wadah untuk mengokohkan tali persaudaraan di antara sesama. Ikatan ini tidak hanya menjadi tempat untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi, namun juga sebagai platform untuk menggalang potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Wambon. Melalui persatuan ini, diharapkan mereka bisa berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat lainnya di Kabupaten Bovendigul. Mereka percaya bahwa melalui persatuan dapat menciptakan perubahan yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang melimpah, pemberdayaan sanggar budaya, khususnya yang mewakili 5 suku lokal di Kabupaten Bovendigul, belum mencapai tingkat optimal. Hal ini harusnya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di daerah ini. Meskipun terbanyak sanggar budaya yang berdiri di Kabupaten Bovendigul ini, namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan dan pengembangannya. Pemberdayaan sanggar budaya di Bovendigul masih jauh dari kata layak dan optimal. Banyak sanggar yang kesulitan mendapat dukungan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan kegiatan seni dan budaya mereka. Bernolfus Tingge selaku tokoh pemuda Wambon mengatakan, sanggar budaya di Bovendigul ini sangat banyak. Salah satunya yaitu sanggar budaya suku Wambon. Tetapi sejauh ini dalam proses pemberdayaannya belum terlalu optimal, sehingga menghambat kemajuan para seniman sanggar budaya Bovendigul. Selama ini kan kita punya sanggar-sanggar yang ada, terutama suku kita, suku Wambon itu ada di ini, tapi pemberdayaannya secara luas itu kan tidak pernah dilakukan. Jadi hanya saat-saat acara begitu diminta tolong ini, tolong itu. Tetapi seharusnya harus dipakai setiap saat. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan formalitas itu budaya dan atribut dan kesenian itu harus ditampilkan. Bernolfus juga menyebutkan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, agar setiap kegiatan formal pemerintah harus menghadirkan ornamen atau aksesoris adat budaya seluruh suku masyarakat lokal Bovendigul.
Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih dalam hal pengalokasian dana dan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan pengembangan sanggar budaya daerah. Dengan demikian, dapat memastikan warisan budaya Bovendigul tetap lestari dan terjaga untuk generasi mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bab Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Bovendigul akan meluncing pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada 30 Mei besok di lapangan Trikora Tanah Merah. Pelaksanaan peluncuran pilkada tersebut, pihak KPUD Bovendigul akan melakukan panggung hiburan dengan menghadirkan penyanyi pop Indonesia Timur, Justin Aldrin, dan musisi lokal lainnya. Kegiatan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan diselenggarakan di Rumah Kreasi Rombongan Seniman Bovendigul atau Rumah Kribo, Lapangan Trikora, Tanah Merah. Nantinya setelah peluncuran, masyarakat akan dihibur oleh beberapa musisi terkenal, salah satunya penyanyi solo Indonesia Timur, Justin Aldrin, dan juga beberapa musisi lokal anak-anak Bovendigul. Peluncuran tersebut bukan untuk hiburan semata, melainkan bagaimana untuk mengajak masyarakat Bovendigul turut serta berpartisipasi dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Ketua KPUD Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, dalam kesiapan peluncuran tahapan pilkada, sudah ada kerjasama dengan event organizer terkait persiapan panggung dan artis. Untuk artis akan diundang Justin Aldrin dan juga One Scott dan Yamune Band untuk menghibur malam peluncuran Pilkada 2024 nantinya. Ya, memang terkait dengan launching peluncuran Pilkada 2024 ini kan kami kerjasama dengan IO. Dalam hal ini Om Doris sebagai penanggung jawab. Nah, tadi ada koordinasi terkait dengan kesiapan-kesiapan yang disampaikan Om Doris sampaikan bahwa untuk kesiapan-kesiapan terkait dengan persiapan panggung sendiri, terus kesiapan terkait dengan artis. Artis ini kan ada dua yang nanti diundang, yaitu dari Justin Aldrin kalau tidak salah. Terus yang berikut itu One Scott untuk bagaimana untuk menghibur pada saat peluncuran pilkada. Terus terkait dengan kesiapan yang lain-lain itu memang di sini baru sampaikan bahwa semuanya sudah siap begitu, dan memang kami berharap ke depan supaya dengan tujuan daripada peluncuran pilkada ini bagaimana supaya ini kami mengajak artinya supaya masyarakat juga bisa hadir nanti pada saat kegiatan tanggal 30 ini kan bukan hanya undangan saja, tapi masyarakat juga turut terlibat dalam hal ini sama-sama menyaksikan peluncuran pilkada 2024, dan ini bagian daripada bagaimana partisipasi masyarakat dalam merespon terhadap tahapan pilkada ini sampai dengan tanggal 27 November nantinya. Lanjutnya, untuk kesiapan lain-lain sudah sepenuhnya siap, dan tujuan dari peluncuran pilkada tersebut adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi dalam merespon tahapan pilkada 2024. Kesempatan itu, Ketua KPUD mengajak masyarakat untuk hadir dan menyaksikan artis favorit mereka, serta mensukseskan peluncuran tahapan pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei besok. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Persiapan panggung untuk pelaksanaan peluncuran tahapan pilkada sudah mencapai 40%. Selanjutnya akan ditambah beberapa properti pendukung dalam 2 hari ke depan. Persiapan panggung untuk pelaksanaan peluncuran tahapan Pilkada 2024 sudah mencapai 40%. Selanjutnya akan ditambah beberapa properti pendukung dan kesiapan lainnya dalam 2 hari ke depan. Hal ini disampaikan Ketua Event Organizer Penyelenggara Doris Jamlean. Menurutnya,
Kesiapan menjelang launching atau peluncuran tahapan pilkada di Bovendigul sudah mulai nampak terlihat. Kesiapan itu mulai dari desain panggung hingga berbagai aksesoris yang akan menghiasi jalannya acara. Diakui persiapan tersebut sudah berjalan 40% dan dalam 2 hari ke depan akan ditambah properti pendukung, dipastikan akan siap pada waktu yang sudah ditentukan. Kami dari event organizer yang menangani kegiatan ini, persiapan kami di venue atau tempat ini sudah kurang lebih sudah 40%. Waktunya masih 2 hari lagi sehingga masih ada hari besok dan 1 hari sebelumnya itu kami akan tambah properti-properti yang harus dilengkapi sehingga tempat ini boleh terlihat dipenuhi dengan semua fasilitas yang berkaitan dengan launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024. Pemilik Studio Moi Bovendigul ini menyebutkan untuk beberapa kekurangan akan dilengkapi secepatnya, mengingat kegiatan launching tersebut dilakukan outdoor sehingga butuh tenaga ekstra untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Dirinya berharap agar cuaca bisa bersahabat dan kondusif, sehingga dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan baik dan lancar. Pesannya, menyongsong pesta demokrasi agar sama-sama masyarakat Bovendigul untuk saling menjaga ketertiban agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.